إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا والحمد لله الذي فرض علينا الحج من استطاع إليه سبيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beragam kenikmatan yang tak terhitung kepada kita. Kita patut mensyukurinya, terutama nikmat keimanan, keislaman, serta kehidupan di bawah naungan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seyogyanya seluruh nikmat tersebut dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengimplementasikan pesan-pesan ilahi dalam setiap sendi kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, dan para penerus risalahnya yang terus berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi ini hingga hari kiamat nanti. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Meski ada sedikit perbedaan mengenai awal Zulhijjah, inilah dinamika perbedaan ijtihad di kalangan umat yang tidak perlu diperdebatkan. Bulan Zulhijjah merupakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan hambanya yang mampu melaksanakan ibadah haji. Sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa ibadah haji merupakan bagian dari rukun Islam yang tidak terpisahkan dari rukun-rukun yang lain. Karena haji merupakan penyempurnaan dari rukun Islam yang 5. Keistimewaan ibadah haji bisa kita lihat dari tempat dan waktu pelaksanaannya yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa ditunaikan pada waktu dan tempat yang lain. Semua detail pelaksanaannya
juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diriwayatkan oleh para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum fa inni la adri la'alli alla hujja ba'da hajjati hadi." Ambillah dariku manasik-manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah hajiku ini. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan haji merupakan bentuk ketundukan dan kepasrahan kepada Allah. Seorang yang berhaji rela meninggalkan harta, keluarga, dan tanah airnya untuk memenuhi panggilan Allah seraya berseru, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak." Aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan, dan kekuasaan adalah milikmu. Tidak sekutu bagimu. Dengan kalimat tersebut, saudara-saudaraku, seorang yang berhaji menegaskan komitmen untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ia membangun kesadaran untuk senantiasa menguatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun resiko yang menghadang. Hidupnya pada hakikatnya adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menaati setiap seruan dan arahannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran dari persyariatan haji. Pelajaran-pelajaran tersebut diharapkan menjadi hikmah dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah mikot. Di area mikot, kita diperintahkan meninggalkan atribut duniawi dengan mengenakan pakaian ihram. Kita dikembalikan kepada fitrah seperti awal mula diciptakan sebagai manusia untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, saudara-saudaraku, tawaf dan sa'i. Dalam tawaf, kita dituntut membangun loyalitas dengan menyatakan Allah yang maha besar. Ketika manusia sudah membangun loyalitas kepada Allah, maka ia wajib mengikuti segala aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan apa yang kita ucapkan secara berulang ketika sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami tunduk, patuh dan berserah diri, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dalam sa'i, para jamaah harus berlari dari Safa ke Marwah. Prosesi ini menggambarkan kegigihan dan perjuangan Hajar untuk mengatasi lapar dan dahaga. Sa'i mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan harus ditempuh dengan perjuangan, ikhtiar, kerja keras, dan kegigihan dalam hidup merupakan spirit yang mesti tumbuh dalam diri seorang muslim. Sebaliknya, pikiran pesimis, putus asa, malas, dan tidak menghargai jerih payah harus dijauhkan dari diri seorang muslim.
Inilah kesadaran yang dapat difahami dari syair. Spirit ini pula saudara-saudaraku yang dapat kita pahami dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd 11. Yang ketiga, saudaraku, wukuf. Wukuf di Arafah menunjukkan bentuk kesetaraan sesama manusia. Tidak ada perbedaan antara muslim yang satu dengan yang lain. Apapun kedudukannya, semuanya kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada batas antara hamba dan Sang Khalik, sehingga apa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wukuf itulah kita akan merasakan kekerdilan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah hamparan lautan berjuta-juta manusia, hanya ketakwaanlah yang membedakan. Spirit kesetaraan di antara hamba Allah ini yang dapat difahami dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling takwa dan mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Keempat, mabit di Musdalifah dan Mina. Etapa perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa tahapan. Setelah kita mengenali kembali diri kita di Arafah, Allah memerintahkan kita untuk berhenti sejenak di Musdalifah. Bermalam dengan beratapkan langit, seraya melakukan evaluasi dan introspeksi diri bahwa suatu saat nanti Allah membangkitkan seluruh manusia dan mengumpulkan mereka di sebuah padang yang luas tanpa alas kaki dan pakaian. Semua akan mempertanggungjawabkan waktu yang dimilikinya sewaktu di dunia. Apakah digunakan untuk beribadah kepada Allah atau sebaliknya? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuhal qabla an tuzanu fa innahu ahwana alaikum fil hisab ghada an tuhasibu anfusakumul yaum. Hisablah diri kalian sebelum dihisab Allah, dan timbanglah diri kalian sebelum ditimbang pada hari penimbangan. Yang demikian itu akan lebih mudah bagi kalian ketika dihisab nanti di akhirat. Yang kelima, saudaraku, melempar jumrah. Episode ini menggambarkan bahwa untuk menuju kebaikan ada ujian-ujian yang mesti dihadapi. Hal ini merupakan sunnatul dakwah, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanuna walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut 2 dan 3. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh memahami hikmah yang terkandung dalam ritual haji akan menyadarkan diri kita nilai-nilai yang dijadikan ibrah dalam meniti kehidupan ini. Maka dengan cara demikian kita menyadari akan tugas dan peran sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.